Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ahmad rahimahullah di tahun 100-an Hijriah atau 200 Hijriah yang dekat dengan zaman kenabian, dan beliau adalah ulama yang sangat terkenal pada waktu itu sampai hari ini. Tentunya beliau menghafal 1 juta hadis dari Nabi SAW. Berapa juta? 1 juta hadis yang dihafal oleh beliau. Orang sebaik Imam Ahmad rahimahullah ternyata tidak selamat dari fitnah. Ya, Imam Ahmad bukan hanya dituduh sebagai musyabbihah, bukan hanya dituduh sebagai Wahabi, enggak. Bukan hanya dituduh sebagai orang yang menyimpang, orang yang sesat dan lain sebagainya. Mereka mengkafirkan Imam Ahmad, dikafirkan Imam Ahmad. Dan tidak hanya dikafirkan, Imam Ahmad dipenjara bertahun-tahun. Apa salahnya Imam Ahmad? Apakah Imam Ahmad memberontak kepada pemimpin pada waktu itu? Tidak. Imam Ahmad tidak memberontak kepada pemimpin. Beliau tidak merebut kekuasaan pada waktu itu. Beliau disiksa, dipenjara, tidak diberikan air untuk berwudu. Beliau dirantai tangannya, bahkan dihukumi kafir. Kesalahan beliau, menurut mereka, beliau meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Syahidnya apa? Syahidnya orang yang mereka berpegang teguh di atas sunnah, sekaliber Imam Ahmad rahimahullah, ternyata juga tidak selamat dari haters yang tidak hanya mengatakan Imam Ahmad sesat, tetapi dihukumi Imam Ahmad kafir. Jelas. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah di dalam kitab beliau Aqidatus Salaf As-Sabil Hadis, beliau hidup tahun 300 Hijriah. Beliau berkata, imam dari a'immati alil hadis, para ulama-ulama terdahulu, berarti ulama yang hidup tahun 200 Hijriah dan sebelumnya, mereka dilakopi terkadang sebagai musyabbihin, terkadang dilakopi sebagai orang yang menyerupai Allah dengan makhluk, terkadang mereka diserupai dengan orang yang bodoh, terkadang diserupai dengan orang-orang yang gak punya harga diri dan sebagainya. Jadi ini bukan barang baru. Silahkan Anda mau berbicara apapun, silahkan. Silahkan Anda mau memvonis A, B, C, D, E, F, G, H sampai X, silahkan. Dan mohon maaf, pertanggungjawaban kami bukan kepada kalian. Kalian bukan pemilik surga, kalian bukan pemilik neraka. Tapi pertanggungjawaban kami hanya kepada Allahu Rabbul Alamin. Dialah zat yang maha adil. Dialah zat yang tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Ya, itu yang terpenting buat kita. Ya fulan, ketika ditanya oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, kenapa kamu berkeyakinan seperti ini? Saya berkeyakinan seperti ini ya Allah. Engkau berkata demikian, Rasul berkata demikian, para ulama berkata demikian ya Allah. Cukup bagi kita. Adapun dengan urusan manusia tidak akan pernah ada habis-habisnya. Urusan manusia tidak akan pernah habis-habisnya. Kita tidak semulia Imam Ahmad, kita tidak semulia As-Sabuni, kita tidak semulia dengan Imam Syafi'i, kita tidak semulia dengan ulama-ulama yang terdahulu. Toh mereka juga tidak selamat dari penyesatan dari sebagian manusia. Bisa difahami ya? Jadi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih, jangan kalian merasa kerdil, dan kalian akan tinggi kalau seandainya kalian orang-orang yang jujur beriman kepada Allah. Ini yang paling terpenting buat kita. Kita belajar menuntut ilmu, mempelajari akidah as-sahihah, mempelajari daripada apa yang ternukilkan dari ulama kita. Yang paling terpenting pertanggungjawaban kita di hadapan Allahur Rabbul Alamin. STA TV Media Syiar Islam.